Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk SMK kelas 10 semua jurusan. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang cukup terkenal dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik individu maupun perusahaan-perusahaan besar untuk pembukuan keuangan, untuk pembukuan data karyawan dan seterusnya. Microsoft Excel ditunjang dengan beberapa fasilitas yang lumayan mendukung pekerjaan kita. Di antaranya ada pengolahan data, bisa membuat tabel-tabel, rumus, grafik-grafik dari data yang kita masukkan, kemudian menyimpan database dan lain-lain. Ada 4 jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam sel pada program pengolahan angka Microsoft Excel, yaitu ada data teks, angka, value, waktu, date or time ya, dalam bahasa Inggrisnya, kemudian rumus atau formula. Kalau data teks biasanya dimasukkan karakter-karakter huruf A, B, C atau angka yang diawali dengan tanda petik atau angka yang dibarengi dengan huruf atau simbol atau spasi. Jadi kalau ada spasinya maka ini juga semua termasuk data teks gitu. Kemudian yang kedua data angka atau value. Data angka ini kalau kita masukkan bilangan bulat, bilangan pecahan desimal, bilangan pecahan bulat, bilangan dengan notasi ilmiah, bilangan negatif, dan seterusnya. Kemudian data waktu atau tanggal. Ini data yang kalau kita inputkan formatnya mirip format waktu atau tanggal. Misal kita mengetiknya 2-16-2018. Berarti ini adalah data tanggal. Kemudian ada kalau kita misal ketik, misal saat ini pukul 7.44. Kita ketik 7.2.44, maka secara otomatis dia akan tampil sebagai data waktu. Kemudian rumus atau formula. Nah, rumus atau formula ini biasanya diawali dengan tanda sama dengan. Jadi data-data yang dimasukkan bisa diolah sebagai data rumus. Oke, pada saat kita buka pertama kali Microsoft Excel, tampilannya seperti ini. Di sini ada buku kerja, biasanya tertulis book 1 karena belum di save. Jadi kalau kita save nanti kita ganti namanya, maka di sini akan tampil nama filenya. Kemudian dalam satu buku kerja, biasanya kalau ada buku berarti di dalamnya ada lembaran-lembaran. Nah, di Microsoft Excel ini ada buku kerja, di dalamnya ada sheet atau worksheet. Ya, namanya worksheet, cuman di sini ditulisnya sheet. Ada sheet 1, kemudian bisa kita tambah sheet 2, bisa ditambah lagi sheet 3, dan seterusnya. Ya, semakin banyak sheet, maka akan semakin besar pula file yang disimpan, ruang datanya semakin besar. Jadi kita gunakan sebagian saja. Perhatikan antara sheet 1 dengan sheet 2. Ya. Di sini di sheet 1, misalnya saya ketik di sel ya, nanti saya kenalkan apa itu sel dan seterusnya. Di sel B2 ini saya tulis SMK Negeri 7 Pontianak. Enter. Data teks ini atau label pada sel B2 tertulis SMK Negeri 7 Pontianak. Di sheet 2 berbeda, tidak ada dia, kosong. Sel B2 nya juga kosong. Nah, nanti bisa dihubungkan. Misal kita tidak mau ketik lagi, kita mau di sel yang lainnya pada sheet 2, sel B5. Kita cukup ketik sama dengan saja sheet 1, kita klik ini, enter. Maka di sini langsung otomatis. Tapi perhatikan di sini. Di sini tertulisnya sama dengan sheet 1 B2. Ya, di sini isinya sama dengan yang ada di sheet 1, tapi selnya beda. Ini sel B2, di sheet 2 nya sel B5. Di Microsoft Excel ini di sini ada
menu yang cukup banyak, ada home, insert, draw. Ya, draw ini khusus di MacBook saya mungkin ya. Ada file, edit, view, insert, format, tools, data, window, help. Ya, kemudian ini sebenarnya sama semua mungkin nanti yang sini toolbox ini. Kemudian tampilan yang unik pada Microsoft Excel berbeda dengan Microsoft Office Word itu adalah kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini tempat kita mengisi data. Jadi setiap kotak data yang kita isi berbeda-beda. Meskipun nanti kotak ini bisa kita gabung menjadi satu ya. Nanti itu ke depannya. Nah, sebelumnya saya akan kenalkan dulu, di sini ada yang namanya baris dan kolom. Nah, kalau di Microsoft Excel itu ada baris, ada kolom. Nah, baris itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ke bawah sampai paling bawah. Pada Microsoft Excel 2019 dari mulai Office 2007 sampai ke atas, sampai yang sekarang ini yang saya gunakan, itu barisnya ada 1.048.576 baris, banyak banget. Nah, kalau di bawah yang 2007, misalnya yang 2003, Office 2003 itu jumlahnya hanya 65.536 baris. Barisnya lebih sedikit, ya, 65.536 baris. Kalau yang 2007 ke atas termasuk sekarang itu 1.048.576 baris. Adapun kolom, jumlah kolom itu ada cukup banyak. Ini kolom ya, ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Nanti setelah Z, jadi sampai P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, di sebelahnya adalah AA, AB, AC, AD sampai AZ. Nanti setelah AZ balik lagi BA, BB. Nah, sebentar saya carikan tuh AZ. Nah, ini AZ, BA, BB, BC dan seterusnya sampai BZ, nanti CA, CB dan seterusnya. Dan paling ujung ya, untuk melihatnya ke paling ujung, tekan kontrol, pilih tekan panah ke kanan. Nah, paling ujung itu XFD. Ya, jadi di Office 2007 ke atas itu kolomnya dari A sampai XFD. Berapa jumlahnya? Nanti ini tugas kalian menghitungnya. Ada berapa jumlah kolomnya? Silahkan. Cara menghitungnya nanti saya ajarkan. Kalau yang Office 2003 itu hanya sampai IV. Jadi sampai A, B, C, D terus Z, kemudian A, B aja sampai AZ. Nah, yang terakhir itu IV. Ya. Saya pernah ngitung nih yang IV ini. Kalau A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, berarti Z sama dengan 26. Jadi caranya kita drag and drop aja ini, jadi di blok 2 dan 3 misalnya, atau dari 1, 2, 3 boleh. Tarik yang titiknya ini ke kanan. Nanti kamu tarik terus ya sampai. Nanti kita lihat yang IV. Yang IV aja dulu. IV itu, nah ini dia, 256 saja dia IV-nya. Nah, jadi kalau di Office 2003 itu hanya ada 256 kolom karena sampai IV saja. Bagaimana yang 2007 ke atas, yang tadi sampai XFD? Nah, tugas kamu melanjutkan ini, tarik sampai ke XFD, kamu lihat nanti jumlahnya ada berapa, itu ya, jumlahnya dihitung. Jadi kalau IV tadi 256. Oke. Kemudian ke bawahnya untuk yang Office 2003 hanya sampai 65.536. Di Office 2007 ke atas sampai 1 jutaan. Antara baris dan kolom, baris 1, 2, 3 dan seterusnya, A, B, C dan seterusnya kolom,
ini ada kotak-kotak. Jadi pertemuan antara baris dan kolom itu akan membentuk kotak seperti ini. Nah, kotak ini disebut sebagai sel, ya. Kotak ini disebut sebagai sel. Setiap sel memiliki nama khusus. Cara penamaannya adalah menyebut kolom dan baris. Jadi misalnya saya letakkan pointer saya, ini pointer ya yang hitam ini. Pointernya sedang aktif di sel B3. Karena ini di kolom B baris ketiga. Kalau saya letakkan di sini berarti D5. Bukan 4 ya, ini hanya contoh tadi menghitung A, I1, B2, C3, D4. Jadi ini sel D5. Paham ya? Kemudian kalau saya klik di sini misalnya berarti ini sel G10. Nah, supaya mata kita enak, nggak juling, ngelihatnya dari G sini 10 di sini susah kan? Nah, kita tinggal lihat di name box ini. Ada name box di sini G10. Ya. Maka jumlah sel yang ada di Microsoft Excel ini sangat banyak. Kalau kita hitung yang Office 2003 tadi jumlah baris berapa? 65.536 baris. Kemudian A sampai IV itu tadi berapa? 256 gitu ya. Nah, berarti kan bisa kita hitung nih. Kalau A1 itu 1, A2 1, A3 1, berarti total ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Terus yang ini lagi 4, 5, 6 ya. Berarti kan jumlahnya bisa kita kalikan. Maka kita hitung nih sama dengan ini 65.536 dikali 256. Berapa hasilnya? 16.777.1.216 ya. 16.777.216 sel. Ini yang Office 2003 ke bawah. Nah, untuk Office yang 2007 ke atas itu silakan dihitung sendiri. Tadi jumlah barisnya, jumlah baris di sini 1.048.576 baris. Kolomnya sampai XFD itu berapa jumlah kolomnya? Silakan dihitung sendiri nanti ya. Itu mungkin jadi tugas kalian supaya bisa tahu benar-benar bukan cuma sekedar bisa menggunakan Excel menghitung biasa, tetapi benar-benar kita paham berapa sih jumlah sel pada Excel ya. Kemudian sel-sel ini kalau kita input datanya, tadi kalau teks itu ada kita ketik SMK Negeri 7 Pontianak. Ini adalah label teks ya, data label atau data teks. Bagaimana dengan data angka? Data angka itu kalau kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, atau 45.000. Perhatikan, ketika saya ketik SMK Negeri 7 Pontianak, dia rata kiri, nembus terus ke C-nya, padahal di C-nya sini kosong. Ya, perhatikan ya, ini formula bar namanya. Di formula bar tertulis lengkap. Oke, di sel C2-nya tembus tulisannya. Tapi kalau sel C2 saya isi, maka ini terpotong. Nah, ya, tulisannya hilang, hanya SMK Negeri 7, itu pun 7-nya terpotong. Gimana cara nampilkannya? Besarkan saja selnya. Tuh. Tapi kalau angka, dia ratanya rata kanan langsung, otomatis ada di kanan. Maka ini udah otomatis jadi angka. Bagaimana dengan tanggal? Kalau tanggal, misal saya ketik di sini, bisa ini deh, tanggal lahir seseorang, salah satu siswa mungkin ada yang tanggal lahirnya berapa ya? Yang aku yang tanggal lahirnya 23 bulan 8 deh. Jangan. Tanggal 10 aja deh, tanggal 10 bulan 8 tahun 2000. Kalian kira-kira lahir tahun berapa sih? 2009 kali ya.
garing 2005. Oke. Nah ini dia, tadi saya ketiknya 10.08.2005, tapi yang tampil 10.08.05. Beda nih yang di sini dengan di sini. Nggak apa-apa, karena sel ini sudah mengenal data yang diinput sebagai data tanggal. Kita bisa tampilkan data tanggal ini menjadi lebih spesifik sesuai dengan keinginan kita. Misal kita kepingin tahu 10 Agustus 2005 itu hari apa sih? Jadi yang lahir tanggal 10 Agustus 2005, saya nggak tahu nih siapa nih siswanya. Yang lahir tanggal 10 Agustus 2005 itu hari apa dia lahirnya? Ayo kita lihat caranya. Boleh langsung tekan, diklik dulu ya. Jadi sel yang terpilih ini sel D2, yaitu sel yang kita input dengan data tanggal tadi. Kemudian kita tekan Ctrl 1 atau bisa klik di sini. Pilih More Number Format. Nah, gimana caranya supaya tampil harinya? Klik Custom. Kemudian DD-nya ini kita ganti DD-nya sampai tek. Jadi D-nya ada 4, koma misalnya, DD lagi 2. Jadi D-nya 4 ini artinya day. D-nya itu terdiri dari 4 huruf atau lebih. Jadi kalau harinya misalnya ini kebetulan harinya Rabu, jadi munculnya benar-benar 4. Kalau kita ketik 3 cuman Rab. Nah, untuk hari yang 5 huruf nggak perlu kita ketik 5 D-nya. Dan misalnya kebetulan harinya Senin, kita ketiknya tetap 4. Nanti tetap tampilnya Senin. Atau hari Selasa yang jumlah hurufnya ada 6 ya, tetap tulisnya D-nya 4 saja. Kalau D-nya 2, maka dia tampilnya 2 huruf. Untuk yang tanggalnya bukan tanggal 10, yang misalnya tanggalnya hanya tanggal 8, misalnya 8 Agustus, maka ketika kita ketik D-nya 1, dia tampilnya tetap 1. Tapi kalau kita ketik D-nya 2, dia akan tampil 08. Paham ya? Kemudian M-nya juga sama dengan D. Kalau M-nya 2, perhatikan nih, M-nya hanya 2, atau M-nya 1 aja 8 saja. Nah, kalau M-nya 2, 08. Kemudian kalau M-nya 3, Agu. Karena ini Indonesia ya, kalau English AUG. AUG. Kemudian kalau M-nya 4, langsung Agustus. Jadi cukup 4 saja, nggak perlu panjang-panjang ngikutin Agustus. Udah berapa huruf ya. Kemudian Y juga sama. Y ini untuk tahun ya, berapa, 2 atau 4. Kalau 4 berarti lengkap 2005. Jadi kalau 2 hanya 05. Terus separatornya bisa kita ganti. Ini kan tadi pakai koma nih, bisa kita ganti pakai strip, terserah kita ya, gitu. Atau di sini misalnya kita maunya pakai strip, kemudian strip lagi. Nah, lihat tampilannya di sini, ini sampelnya, tapi kita mau lebih detail saja biar bagus ya. Klik OK terus ya. Nah, tampilnya jadi pagar. Gimana caranya nih? Kenapa nih? Nah, tampil pagar seperti ini. Nggak usah khawatir. Ini karena selnya kurang lebar. Jadi lebarkan saja. Rabu 10 Agustus 2005. Berarti yang lahir tanggal 10 Agustus 2005 itu hari Rabu. Yang mau coba kepingin tahu hari lahirnya, tinggal ganti di sini. Misalnya ada yang lahir, saya lahirnya tanggal 1 Januari. Januari cukup tulis 1 juga nggak apa-apa. Tahunnya sama Pak, 2005 itu hari apa Pak? Oh iya, Sabtu 1 Januari 2005. Jadi hari 1 Januari itu adalah hari Sabtu. Gitu. Ini untuk tahun yang 2005. Gitu ya. Itu untuk angka. Lalu bagaimana dengan format mata uang? Mata uang juga dianggap angka. Jadi tanggal juga sebenarnya bisa dianggap sebagai angka karena dia bisa dihitung nantinya. Ya, tapi dia bedakan date or time. Bagaimana untuk currency atau mata uang? Nah, mata uang ini
sel di sebelah sini kita ketik ini. Nah, saya hapus dulu. Saya ketiknya di sini. Sheet 2 aja. Sheet 2 ya, kita buat baru. Sel B2 saya ketik 45.000. Oke, 45.000. Nah, karena regional setting saya sudah regional setting Indonesia, maka accounting numbernya IDR. Jadi kalau saya klik ini IDR 45.000. Kalau nggak suka, boleh dengan cara sama seperti tadi, Ctrl 1 atau di accounting ini more number format. Kemudian kita ganti IDR ini menjadi Indonesia, dalam rupiah itu kita ganti jadi RP. Mana RP? RP ini dia, RP Indonesian. Oke. Ini rupiah 45.000. Perhatikan perbedaannya. Sel B2 saya ketik hanya 45.000 tanpa ada tulisan RP dan ada tanda titik. 45.000. Bedakan dengan sel C2 yang saya ketik RP, saya kasih spasi, ada beberapa spasi, 45.000. Titik. Beda ya. Perhatikan perbedaannya. Di sel B2 45.000 tanpa RP. Di sel C2 ada RP-nya, ada titik. Kemudian di sini saya tulis di sel B3 saya tulis 2. C2-nya juga C3-nya juga saya tulis 2. Kita masukkan formula sama dengan sel B2 dikali sel B3. Hasilnya berapa? Jadi 45.000 dikali 2. Iya, 90.000 ya. Kita enter. Nah, otomatis 90.000 rupiah. Oke. Nah, di sel C4 kita tulis rumus yang sama untuk sel C-nya. C2 sama dengan C2 dikali sel C3. Harusnya hasilnya sama 90.000, tapi apa yang terjadi? Di sini hasilnya crash value. Kenapa? Karena di sel C2 bukan format angka atau currency, makanya dia bilang value-nya. Ini maksudnya crash value itu value-nya salah atau nilainya salah. Nanti di Excel kita akan ketemu banyak tanda crash ya. Ada crash value, ada crash N per A. N per A itu name or address-nya salah. Terus ada lagi crash name, itu berarti nama rumusnya salah. Ya, kedepannya nanti kita akan ketemu tuh kalau pas lagi ngetik rumus terus ada yang salah. Ini hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita harus membiasakan kalau nulis 45.000 rupiah nggak boleh pakai tulisan RP dan spasi 45.000. Boleh ya. Dia harus ketiknya biasanya 45.000, kemudian diklik accountingnya, setting ya, tampilannya akan seperti ini. Waktu dihitung nilainya benar gitu. Oke. Saya rasa pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kedepannya kita akan bahas materi-materi lebih lanjut. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.